Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ditya Erlangga dan teman saya Dian Ayu Puspitasari. Di sini kami akan menyampaikan makalah yang kami buat dengan MK konsep sistem informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Aditya Erlangga yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang telah kami rangkum. Sebelum kami menjelaskan pemaparan materi kami ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Desri karena kami tidak bisa menjelaskan berdua dengan Aditya Erlangga karena Aditya Erlangga sedang mengalami sakit cacar. Jadi untuk meminimalisir penularan cacar tersebut, kami berinisiatif untuk menjelaskan materi ini di rumah masing-masing melalui video nantinya yang akan kami gabungkan. Kali lagi kepada Ibu Desri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang telah kami rangkum. Oke, saya buka dulu ya PDF-nya. Nah, ini sistem menurut beberapa para ahli ya. Bisa dibaca, ada yang menurut Ludwig, ada yang menurut Anatol, ada menurut L. Akhoff, menurut M. Silod, menurut Purwadarminta. Nah, di sini beberapa pemaparan mereka atau pendapat mereka. Tapi setelah saya simpulkan, menurut saya sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang dihubungkan menjadi satu kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya apa? Contohnya e-banking, e-learning. Nah, untuk e-banking sendiri, itu sistemnya apa saja sih yang ada di dalamnya? Ada layanan ATM, ada mesin EDC, ada SMS banking. Seperti kita mentransfer uang saja, banyak elemen-elemen ataupun sistem yang bekerja di dalamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu ada hierarki sistem. Ini ada pengertiannya, tetapi saya mengambil pengertian yang secara umum aja ya, yaitu hierarki secara umum hubungan antara atasan dan bawahan di dalam suatu organisasi yang menyebabkan adanya tingkatan atau pembeda, bahwasanya ini adalah atasan dan ini adalah bawahan. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu klasifikasi sistem. Nah, di mana di sini ada 6 klasifikasi sistem ya. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itu adalah sistem apa sih? Sistem abstrak itu adalah sistem yang berhubungan dengan orang yang tidak terlihat. Seperti sistem berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu kan nggak terlihat ya. Namanya juga abstrak, otomatis tidak terlihat. Kemudian sistem fisik. Sistem fisik ini otomatis terlihat. Nah, yang kedua ini ada sistem deterministik dan probabilistik. Nah, di mana sistem deterministik ini adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Maksudnya adalah sistem pengoperasiannya itu bisa kita prediksi dan kita bisa, oh ini bakalan seperti ini, oh nantinya ini bakalan ada ini. Contohnya adalah ketika kita membayar angsuran atau kita transfer uang kepada orang lain ya. Nah, di struk itu akan
terlihat semua data-data yang telah kita pilih. Misalnya kita mengirim uang sejumlah 1 juta. Kemudian nomor rekeningnya sudah kita tulis juga di mesin ATM itu. Nah, terus bakalan ada tertera namanya siapa. Nah, di struk itu yang keluar juga akan seperti apa yang kita lakukan di mesin itu, dengan jumlah uang 1 juta, terus kemudian ada nomor rekening yang telah kita kirimkan, juga ada nama penerima dari uang yang telah kita kirimkan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh sistem yang bisa diprediksi oleh kita sendiri. Nah, yang sistem probabilistik ini sistem yang tidak bisa kita pastikan atau sistem ramal. Contohnya apa? Sistem fotosintesis, kemudian sistem-sistem yang penelitian oleh orang kesehatan itu kan tidak bisa kita prediksi. Bisa jadi apa yang mereka teliti dengan apa yang kita lihat itu tidak sama. Yang ketiga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Di mana sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem yang tidak bertukar materi ataupun tidak ada reaksi antara kedua belah pihak. Beda dengan sistem terbuka. Jika sistem terbuka itu dia dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya ya ini adalah sistem yang menerima masukan yang diketahui ataupun yang bersifat acak. Contohnya apa? Contohnya adalah perusahaan dagang, sistem tanah. Nah, itu kan ada reaksi antara manusia dengan manusia, ada interaksi antara manusia dengan orang lain. Nah, yang keempat ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah itu apa? Sistem yang tidak tercampur tangan oleh manusia, yang benar-benar asli, memang ciptaan Tuhan. Itu apa contohnya? Adalah sistem tata surya, kemudian ada sistem sedangkan sistem buatan manusia itu dimana sistemnya ya pasti dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi, kemudian banyak lagi sistem-sistem dimana yang campur tangan oleh manusia. Yang kelima ada sistem sederhana dan sistem kompleks, dimana sistem sederhana ini sistemnya tidak rumit atau tingkat kerumitannya itu rendah. Nah, jadi masih bisa kita jangkau dan kita bisa memperbaikinya sendiri. Contohnya apa? Sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem infiltrasi tanah. Nah, itu kita masih bisa memperbaikinya sendiri. Beda dengan sistem kompleks, di mana sistem ini tuh rumit, harus menggunakan alat-alat yang benar-benar canggih dan bisa mendeteksi sistem tersebut. Contohnya apa? Sistem otak manusia. Nah, otak manusia saja tidak bisa kita prediksi akan seperti ini. Bisa jadi dalam 2 menit kemudian akan berubah tanpa kita sadari. Kemudian yang terakhir ada managed system, di mana managed system ini adalah sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia, di mana manusia ini dilibatkan dalam suatu sistem ini. Yang pertama ada sistem manusia dengan manusia, yang dimana sistem ini benar-benar menitik beratkan hubungan antara manusia. Walaupun dia mesin, tetapi dia menitik beratkan pengoperasiannya itu kepada manusia. Beda dengan sistem mesin ke mesin,
Walaupun manusia dilibatkan, tetapi manusia ini hanya sebagai pengoperasi. Nah, contohnya apa? Contohnya secara sederhana adalah mesin ATM. Kalau kita mengambil uang, kita hanya mencet-mencet gitu. Cuman klik bahasa Indonesia, kemudian masukkan kode. Nah, hanya itu. Yang mengoperasikan siapa? Mesin dengan mesin. Mereka yang mengoperasikan, dan kita hanya sebagai monitor. Kita hanya sebagai pembantu untuk pengoperasian mesin tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data. Yang pertama, pengertian data. Secara etimologi, definisi data merupakan bentuk jamak dari datum yang dalam bahasa Latin berarti pernyataan atau nilai dari suatu kenyataan. Pernyataan atau nilai ini berasal dari pengukuran atau pengamatan atas suatu variabel dan dipresentasikan dalam bentuk tunggal atau jamak dari angka, karakter, gambar, atau suara. Secara umum, pengertian data dapat didefinisikan sebagai nilai yang mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau peristiwa. Data dibentuk dari data mentah atau yang bisa disebut dengan raw data, yang berupa angka, karakter, gambar, dan bentuk lainnya. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dapat berupa sesuatu yang punya makna. Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Kita dilihat dari sudut umum. Secara umum, data banyak digunakan untuk suatu penelitian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, data dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan di berbagai bidang tentunya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar setelah data tersebut diolah lebih lanjut. Data dilihat dari sudut IT. Data dilihat dari sudut IT adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu informasi. Yang kedua, data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Yang ketiga, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Yang keempat, data adalah bahan yang akan diolah atau diproses berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol, kata-kata yang akan menunjukkan situasi dan lain-lain yang berdiri sendiri. Oke, selanjutnya ada informasi. Apa itu informasi? Informasi itu adalah data yang bentukannya masih berupa data mentah yang belum diolah dan belum bisa kita sajikan sebagai cerita. Seperti contohnya adalah tabel nilai ujian. Nah, itu hanya tabel saja, kita belum bisa menceritakan bahwasanya itu nilai ujian apa, mata kuliah apa, kemudian berapa rata-ratanya, karena masih berupa data, belum bisa dijadikan cerita. Kemudian selanjutnya ada manajemen informasi. Apa itu manajemen informasi? Nah, manajemen informasi ini adalah orang yang mengatur atas segala data-data dan informasi yang telah disajikan, atau bisa dibilang orang yang bertanggung jawab atas informasi dan data yang telah mereka buat. Selanjutnya ada data versus informasi. Data adalah sebuah fakta yang belum diolah sehingga belum bisa disajikan ke pembaca atau ke publik ya. Nah, data ini biasanya berupa angka, karakter, simbol, gambar, atau tanda-tanda lainnya gitu ya, yang belum bisa kita pahami secara detailnya. Nah, ini kemudian ada perbedaan antara data dan informasi. Bisa kita baca di sini yang data dulu ya. Yang data ini perbedaannya adalah
Kalau data merupakan fakta mentah yang sulit dipahami oleh orang lain. Nah, betul, karena data-datanya itu belum jelas. Jadi sulit untuk kita memahaminya. Kemudian yang kedua ada tidak memiliki makna. Seperti tabel. Tabel itu kan belum bisa kita simpulkan bahwasanya ini data apa, kemudian menceritakan tentang apa, karena datanya tuh belum jelas gitu. Nah, biasanya data ini juga berupa angka, huruf, simbol, atau fakta-fakta lainnya. Sedangkan informasi, nah informasi ini sudah diolah ya menjadi data yang sudah diolah menjadi suatu informasi. Jadi otomatis bakalan mudah dipahami, kemudian juga bersifat menjelaskan sesuatu pasti ya, karena suatu informasi itu adalah detailnya dari sebuah data gitu. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian rumusan masalah yang keempat ini ada sistem informasi. Nah, di sini ada blok-blok sistem informasi ya. Di mana di sini ada sistem informasi akademik, sistem informasi sekolah, kemudian ada juga sistem untuk pembayaran listrik, dan masih banyak lagi lainnya yang merupakan sistem informasi atau blok-blok dari sistem informasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mengenal dan memperdalam sistem-sistem yang ada di sini. Kemudian ada masuk ke information system records. Nah, ini nih biasanya sistem ini untuk kepegawaian ya, untuk mendata pegawai, dan biasanya digunakan di perkantoran-perkantoran. Nah, yang ketiga ada roles information system atau peran sistem informasi. Nah, peran sistem informasi dalam sekarang tuh apa? Banyak banget ya, karena sistem informasi ini sangat-sangat membantu kita dalam mengamati, dalam melihat dan merasakan teknologi-teknologi yang sekarang kita rasakan, dan sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita, karena informasi itu sekarang sudah benar-benar canggih dan kita harus bisa melihat dan bisa membandingkan antara sistem sekarang dengan sistem zaman dahulu itu bagaimana, dan kita harus bisa mengendalikan kehidupan sekarang dengan banyaknya teknologi yang benar-benar canggih. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Dan yang ketiga adalah penutup, di mana penutup itu berupa kesimpulan. Nah, bisa kita baca sendiri ya kesimpulannya seperti apa, dan sudah saya jelaskan dari awal tadi juga. Kesimpulannya pasti yang berhubungan dengan materi yang telah kita bahas. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata ataupun penjelasan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.